Nah, saya Christina, biasa dipanggil Cis. Saya di Departemen Branding Rosevara. Halo, nama saya Igede Krisna Arda Pratama, saya dari Departemen Legal. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Rizky Setiawati, saya dari Departemen Keuangan. Perkenalkan, nama saya Kade Adi Kurniawan, saya berada di Departemen Operasional. Halo, nama saya Igusti Intan Purnamasari, saya adalah Sekretaris Direktur di PT Faras Sada Nusantara. Obat herbal yang berdasarkan warisan pengobatan Nusantara. Yang pertama sih, minyak herbal ya, minyak gosok. Dari cinta untuk melayani. Melayani dengan setulus hati, karena itulah slogan dari Faras. Ketika saya mendengar kata Faras atau yang berunsur-unsur Sansekerta, nah itu saya kepikiran, oh berarti ini adalah sebuah produk atau sebuah nama yang akan menjadi produk yang berasal dari bahasa Sansekerta atau bahasa India. Dua-duanya tuh punya keenakan sama keburukannya sendiri sih, tapi lebih enak kerja. Kerjalah. Sekolah sambil kerja. Lebih enak kerja sambil sekolah. Saya tetap milih sekolah karena santai. Udah lama. Kayaknya udah 5 tahun lebih deh. Jalan 4 kayaknya. Kira-kira 3 tahun. Sudah 3 tahun. Sampai dengan saat ini saya sudah bekerja di Faras itu 5 tahun. Sampai lama sih bila perlu ya, karena masih banyak yang harus dikembangkan menurut aku. Ya, sekuat tenaga aja lah. Sampai perusahaannya banyak. Sampai pensiun ya. Mungkin sampai saya nikah. Karena banyak hal sih, salah satunya itu banyak pembelajaran yang dikasih, habis itu banyak tantangan, hiburannya juga lumayan banyak. Habis itu banyak uangnya juga. Mungkin hanya di Faras saja sih, maksudnya kan kekeluargaannya, dapat menimba ilmu dengan banyak, juga belajar ilmu-ilmu yang baru. Yang dulunya misalnya kayak saya ini kan dulu di gudang, sekarang udah pindah ke legalnya, belajar lagi ilmu-ilmu hukum. Kalau dulu kan perhitungan, stok barang, opnam, nah sejenisnya lah itu. Di sini menyenangkan. Karena rasa kekeluargaannya sangat erat. Terus teman-temannya baik-baik, sopan, ramah, nggak ada yang mementingkan diri sendiri, saling gotong royong, tolong-menolong. Saya belajar banyak hal, mulai dari bermain sosial media, kayak gitu kan. Jadinya menambah wawasan sih buat saya, makanya saya lebih betah kerja di Faras, kayak gitu. Aku sih bisa dibilang, kalau aku bilang diriku sendiri tipe teman yang lumayan pengertian tapi cuek, tapi sering ngegas. Nah itu, sering banget ya ngegas ya. Ya. Nah, misalnya kan kita punya uang nih, misalnya teman-teman di kantor apa, misalnya baru gajian nih kan, nggak mikir lah uangnya gitu loh. Maksudnya kan kebersamaannya lah. Gitu. Baik hati tidak semua rajin menabung. Suka bercanda. Di lingkungan kantor ya, menganggap itu saya tipe orang yang sering marah-marah, terus ribut, bikin masalah, terus koreksi ini itu. Ya maaf ya kalau bukan kalian. Kade Dewi Susanti, Ibu Direktur Keuangan kita. Dia tuh orangnya menurut aku tuh berkesan ya. Sering ceplas-ceplos tapi tegas, peduli sama teman-temannya, dan pekerjaan dan profesional di pekerjaannya sih. Kayaknya rata ya semuanya, maksudnya semuanya spesial gitu loh. Teman yang pertama kali aku temuin itu Sinta. Soalnya dia itu dari marah-marahin, dari ngasih pelajaran baru, dari nggak tahu apa sampai digembleng bisa tahu semuanya tuh dari dia. Yang paling berkesan tuh atasan saya, profesor saya, Wayan Jariana. Pak Sangtu. Yang berkesan itu adalah branding ya. Kita lumayan sih udah pindah-pindah departemen. Departemen sekarang branding lebih ke tantangannya adalah membrandkan sesuatu ya, membesarkan suatu produk. Awalnya orang-orang tuh nggak tahu, terus tiba-tiba jadi tahu. Belajar, kita juga sebagai pemberi informasi juga belajar, dan
yang menonton atau yang mengetahui juga dapat informasi. Jadi pokoknya itu sih yang berkesan. Kalau departemen sih apa ya, ngurus impor. Kalau di legal, ngurus impor itu jalan-jalannya dapat Surabaya, ngurus berkasnya juga Surabaya, bayar ini bayar itu, dan pertama kalinya naik trailer. Selalu ngasih wejangan-wejangan yang baik, terus diingatkan semua hal-hal yang baik, nggak tentang pekerjaan tapi universal dari semua hal. Terus itu meskipun kata orang di sana itu tegang-tegang, tapi sebenarnya nyenengin kok, anaknya sih asik. Ketika saya diangkat jadi sekretaris, Harapan aku buat Faras itu semoga bisa lebih berkembang lagi, pokoknya lebih bisa mengembangkan apa itu warisan Nusantara, apa itu pengobatan tradisional, tentunya nggak hanya nasional tapi juga internasional, dan juga bisa memberikan wawasan yang luas terhadap karyawannya juga dan resellernya dan seluruh konsumen. Semoga semakin bertumbuh, berkembang lebih luas lagi, bisa menjangkau semua provinsi, kecamatan, kabupaten, ya jenisnya lah. Maksudnya kan Faras tuh harus dikenal di seluruh Indonesia, itu aja sih. Harapan untuk Faras semoga semakin maju, semakin sukses, semakin produk-produknya juga semakin mendunia dan terkenal, terus go internasional, terus apa ya, semoga kekeluargaannya tuh lebih erat lagi, dan kita tuh kenal satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada orang datang, ini siapa, semoga kita semakin kenal, semakin dekat. Harapan untuk Faras ke depannya, semoga Faras semakin jaya, semakin dikenal di banyak orang, semakin bisa menyembuhkan banyak orang, dan Faras semoga semua teman-teman selalu sehat, kaya, dan bahagia. kalau saya sih pertama itu bisa menjadi perusahaan terbaik ya di Bali, terus bisa mensejahterakan masyarakat di Bali, terutama mengangkat perekonomiannya. Nah, terus yang kedua itu semoga Faras bisa menambah produk-produk barunya, bukan hanya di bidang minyak, mungkin bahkan di bidang seperti kosmetik atau di bidang lainnya kayak gitu.